Saranang kemamutamang patammanusatihanang wandamitang sirenahang Buddha sahasamidasowa Buddho me samikisaro Buddho duka sagata jawidata Aku akan menderita sakit, aku belum mengatasi penyakit. Aku akan menderita kematian, aku belum mengatasi kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi akan berubah, akan terpisah dariku. Aku adalah pemilik karmaku sendiri, pewaris karmaku sendiri, lahir dari karmaku sendiri, berhubungan dengan karmaku sendiri, terlindung oleh karmaku sendiri. Apapun karma yang ku perbuat, baik atau buruk, itulah yang akan kuwarisi. Hendaklah ini seringkali direnungkan. Halaman 45. Sabe sata sukita hontu awera hontu ahaya panya hontu aniga hontu suki. Budaya datang ke wihara, apalagi di hari Uposatha. Nah, ini hari yang memang sudah ditetapkan pada zaman Sang Buddha. Jadi kalau misalnya lihat budaya dalam agama Buddha seperti apa nih? Seperti yang kita jalankan saat inilah, hari Uposatha. Karena pada waktu itu di mana ajaran Buddha baru saja mulai berkembang di kerajaan Raja Gaha yang dipimpin oleh Raja Bimbisara. Kini ketika mulai berkembang, Raja Bimbisara juga berpikir waktu itu, karena bukan hanya agama Buddha yang ada, sudah ada kepercayaan-kepercayaan lain, seperti kepercayaan Brahma, ada kepercayaan pemuja api, ada aliran Nigantana Taputa, itu segala macam itu ada model-model pertapaan, yang itu juga agama kepercayaan. Jadi di sini Raja Bimbisara menemui Sang Buddha, menanyakan atau memohonlah kepada beliau bahwa umat-umat agama yang lain, mereka punya hari-hari tertentu untuk kumpul bersama, untuk mengadakan semacam puja bakti, sharing dhamma, dengar dhamma dan lain sebagainya. Nah, kini di dalam agama Buddha kita belum ada. Bagaimana kalau dibuat kesepakatan pada hari bulan terang, pada hari bulan gelap, pada pertengahan, di antara bulan terang dan bulan gelap tersebut. Nah, disitulah Sang Buddha menyetujui. Nah, makanya dijalankan sampai saat ini. Kalau di Thailand di beberapa wihara ya sampai terus-menerus saat ini seperti demikian. Tidak termakan oleh zaman. Kalau bilang zaman sekarang kan harusnya Sabtu Minggu, karena hari Uposatha biasanya tidak jatuh di Sabtu Minggu, tapi tetap biasanya di Thailand pegang pakemnya, harus ya Uposathanya itu dari zaman Sang Buddha begitu ya sudah, itu jalankan. Toh nggak sibuk-sibuk amat, toh bisa, itu toh nggak harus orang sampai ratusan ribuan. Tidak harus menyesuaikan, siapa punya waktu ngikutin waktu orang, tidak usah ya kan, memang sudah seperti ini, udah tidak punya waktu ya sudah, tidak apa-apa, tidak datang juga. Lain kali ya bisa nih, kalau memang sudah disepakati seperti itu koridornya. Ini salah satu pentingnya. Hari Uposatha datang ke wihara, pernah ada, ditambah lagi hartawan Anathapindika. Hartawan Anathapindika punya anak, beberapa, hampir semuanya
yang mana tinggal di rumah hartawan Anathapindika ini, mulai dari beliau, istri, keluarga, anak, keponakan, sampai pekerjanya pun tinggal di rumahnya, itu rata-rata punya sila yang baik, punya keyakinan terhadap Buddha Sasana. Maka setiap hari Uposatha biasanya di rumah hartawan Anathapindika ini menjalankan Atthasila, Uposatha sila. Tidak ada makanan lagi di siang hari. Jadi kini ada satu anak kebetulan. Namanya kadang orang tua baik punya anak beberapa, tidak semua, ada aja ya. Ada aja yang bedanya gitu. Seperti ayam itu bertelur 10, ada saja yang calangnya. Ini begini juga ada juga. Anathapindika punya anak ada juga. Agak nakal, laki-laki. Pekerjaannya seringkali malam-malam keluyuran, entah kemana main-main, minta uang kerjaannya. Sampai pada suatu kali, Anathapindika ini pikir kasihan juga lihat anaknya ini. Yang lain, istrinya, anak-anak yang lain baik. Nanti setelah meninggal dunia dia pikir kita semua mungkin akan ke alam bahagia. Tapi satu ini kasihan banget kalau sampai nggak ke bawah, nggak ikut, ketinggalan malah jatuh ke alam rendah lagi kan. Akhirnya buat rencana panggil, sini kamu. Kebetulan hari ini hari Uposatha. Bagaimana kalau kamu pergi ke wihara, Jetawana. Di sana Sang Buddha hari Uposatha ini biasa akan memberikan wejangan dhamma, khotbah dhamma sepanjang malam. Kamu dengar dhamma di sana. Kamu tinggal di sana lah, malam ini tidur di sana. Lalu kamu ingat satu bait saja, dhamma ajaran Sang Buddha. Nanti besok pagi kamu pulang, kamu sampaikan kepada ayah apa itu. Nanti ayah berikan 1000 kahapana, kasih uang lah nanti imbalannya. Hafal satu bait saja. Kini anaknya pikir satu bait saja mudah lah. Kira-kira bisa. Kapan lagi ini dapat uang? Gampang. Akhirnya dia sepakat. Dia siap-siap lah mandi, pakai putih-putih dari sore, pakai baju putih, mau praktek dhamma kan, mau dengar dhamma ceritanya. Lalu datanglah duduk nih, kira-kira seperti inilah. Sang Buddha lagi membawakan dhamma. Itu juga duduk agak jauh, agak ujung. Pikirnya ya tidak mau kelihatan orang lah, yang penting dia duduk saja bisa, yang penting kedengaran. Walaupun Sang Buddha tidak perlu pakai mic, tidak perlu pakai speaker nih, suara beliau bisa kedengar banyak. Itu salah satu keajaiban, kehebatan Sang Buddha. Lalu dia pun duduk agak jauh sambil dengerin. Kini Sang Buddha lihat, Sang Buddha kan punya kekuatan batin. Beliau tahu nih, ini bocah ini dia lagi mau ngafalin bait dhamma, satu bait dhamma dia biar dapat uang. Anaknya Anathapindika ini. Lalu beliau pun seperti biasa lah, khotbah biasa. Akhirnya lihat anaknya ini begitu dengar, oh sudah dapat. Sudahlah, nggak ngapain lama-lama, udah dapat kan. Bangun dia, mau cari tempat istirahat lah, cari tempat tidur, udah dapat satu. Begitu jalan satu langkah, dua langkah, Sang Buddha dengan kekuatan gaibnya, dengan kekuatan batin, dibikin lupa. Jalan, lupa. Itu lupa, bagaimana balik lagi dia, duduk lagi. Sang Buddha ajarkan lagi, masih. Dia dapat lagi yang lain, dapat bait dhamma yang lain lagi. Oke, cukuplah, mau istirahat. Bangun lagi, jalan lagi. Sang Buddha buat lupa lagi. Lupa lagi, balik lagi. Berkali-kali, sampai 3 kali. Akhirnya sudah hampir 3 kali dia bolak-balik seperti itu. Lupa lagi. Serius gini. Begitu mulai serius, Sang Buddha tahu nih. Ini anak udah mulai serius. Akhirnya Sang Buddha pun mulai lebih serius lagi dhammanya juga. Arahkan dari Anupubbhikata. Biasa Sang Buddha mengajarkan dhamma dari Anupubbhikata. Mulai dari manfaat kita berdana, manfaat melaksanakan sila, manfaat daripada hidup di alam surga, Anda bisa mencapai alam surga, manfaat daripada pelepasan keduniawian.
lalu ada manfaat daripada kedamaian batin. Manfaat yang keempat itu manfaat dari tidak melekat pada nafsu-nafsu indria, jeratan-jeratan nafsu indria. Lalu yang kelima itu manfaat daripada melepaskan keduniawian. Jadi ada 5 anupubikata, kan? Dari dana, sila, surga, nafsu indria, sampai nekama, meninggalkan keduniawian. Artinya menjalani hidup sebagai pembajita. Lalu kemudian dimasukkan lagi samukang sika. Biasanya samukang sika itu adalah 4 kesunyataan mulia, dari duka, sebabnya, akhirnya, lalu jalan untuk melenyapkan duka. Yang mana Sang Buddha ajarkan seperti ini. Kalau bilang urutannya luar biasa. Kalau kita pikir urutannya kita yang buat mungkin bisa sebab dulu, baru duka, baru jalan, baru sampai akhir. Kalau kita yang bikin, kemungkinan beberapa. Tapi kalau Sang Buddha duka dulu, baru sebabnya, lalu akhirnya, lalu baru jalan di belakang. Loh, pikirkan, Sang Buddha kenapa bisa seperti itu ya? Nah, kalau pikir-pikir lagi, coba kita renungkan. Kenapa beliau tempatkan duka dulu di depan? Orang itu kan harus tahu menderita dulu, baru nyari tahu sebabnya. Jadi kalau misalnya belum duka nih, belum menderita, belum sakit, dia belum nyari tahu nih kenapa bisa sakit. Ya kan? Sakit dulu baru dia tahu. Nyariin sebabnya, kenapa bisa sakit gitu. Tapi kalau sebelum itu enggak, ya kan? Jadi duka dulu, baru nyari sebabnya. Kita sudah nyari sebabnya, dia harus tahu dulu akhirnya, tujuannya akhirnya ada enggak, ya kan? Seperti kita mau kemana, misalnya mau ke wihara, Damaram misalnya, kita harus tahu dulu wihara Damaram itu ada, baru kan kita cari jalannya. Kalau kita dari awal udah tahu nggak ada, ngapain kita nyari jalannya lagi? Gitu. Nah ini juga duka akhirnya juga udah tahu, akhirnya harus tahu dulu ada. Nah akhirnya ada, akhir dari duka baru cari jalannya nih. Jadi begitu beliau sudah terangkan khotbah dari Arya Satya ini, kebenaran mulia. Akhirnya karena sudah serius itu anaknya Anathapindika, mencapailah dia mata dhamma, mencapai sebagai sotapati, dapat harta seorang Arya. Kini sudah jadi anak baik, ya, tidurlah di wihara. Begitu besok paginya Sang Buddha bersama rombongan para biku mau pindah patah. Pindah patah lewat depan rumah Anathapindika. Lihat anak ini membawakan patahnya Sang Buddha. Anathapindika lihat anaknya dari kejauhan, sudah lihat, sudah happy ya, senang. Anaknya yang dulunya nakal ini bisa kelihatannya baik sekali, bawakan patah Sang Buddha, jalan. Akhirnya begitu sampai dekat, Anathapindika pun panggil anaknya, sini nak, sana uangnya sudah ayah siapkan. Begitu bilang begitu, uangnya sudah disiapkan, malu dia, bilang, tidak ayah, saya tidak mau uangnya. Bingung kan Anathapindika, kenapa bisa berbalik seperti ini? Dengan sifat yang sebelumnya dia seperti berbalik telapak tangan. Lalu kemudian Sang Buddha pun katakan, hartawan, anakmu yang sekarang, dia sudah dapat harta seorang Arya. Dia sudah tidak lagi menginginkan harta keduniawian. Dia sudah mencapai mata dhamma, sudah mencapai kesucian tingkat pertama, pemasuk arus. Sudah punya sada, ini hartanya sebagai sada, sila sebagai hartanya. Sadu. Anathapindika senang sekali anaknya dapat itu. Jadi ini salah satu cerita. Makanya manfaat daripada datang ke wihara dengar dhamma ya seperti itu juga. Belum lagi ada juga pernah dengar. Saya pernah dengar ada cerita. Ada seorang ibu, dia rajin sekali ke wihara. Rajin datang ke wihara, sembahyang, dengar dhamma dan sebagainya. Sampai pada suatu kali, anaknya ini masih kecil, bertanya kepada ibunya, mengapa ibu rajin sekali ke wihara? Memangnya ibu dapat apa di wihara? Itu. Lalu ibunya pun jawab kepada anaknya, memang ibu tidak dapat apa-apa di wihara. Ibu tidak ikut kaya seperti orang-orang lainnya. Tetapi apa yang ibu peroleh, itu adalah
kedamaian. Tahu kata puas, puas dengan apa yang dimiliki, dapat mengontrol pikiran. Ketika dalam emosi kebencian juga dapat mengendalikannya, keserakahan juga dapat mengendalikannya. Kegelapan batin, berbagai macam kemelekatan terhadap jeratan-jeratan duniawi juga dapat untuk diatasi. Inilah manfaatnya dari datang ke wihara. Jadi kita lihat di sini, terkadang kalau dipikir sesungguhnya dengan kita datang ke wihara manfaatnya begitu besar sekali. Kita tidak perlu memperoleh sesuatu yang berupa bentuk materi yang besar, tetapi kita bisa memperoleh kebahagiaan yang mungkin saja bisa lebih besar daripada seseorang yang memiliki nilai materi tidak terhitung. Karena memang ukuran kebahagiaan bukan dari seberapa banyak nilai yang dimiliki, nilai luar eksternal yang dimiliki, tetapi seberapa mampu untuk puas dengan apa yang ada, dengan apa yang ada pada diri sendiri, dengan batin diri sendiri, dengan pencapaian diri sendiri, dengan tubuh jasmani diri sendiri dan lain sebagainya. Ini cukup puas, juga tidak menderita. Tapi kalau misalnya tidak puas, kapanpun sebanyak apapun juga tidak akan pernah cukup. Wajah sudah mulai keriput, juga ditarik-tarik, dioperasi pakai plastik apa segala macam. Ini tidak puas. Akhirnya apa? Jatuh menderita sendiri. Hanya karena mencari apa yang ada di luar. Tetapi ketika bisa untuk mencari apa yang ada di dalam, di sanalah kedamaian itu akan ditemukan. Sama seperti sutta yang tadi kita bacakan, khotbah tentang api, apa yang terbakar, nih tubuh jasmani, ya kan? Mulai dari mata kita terbakar oleh apa? Terbakar oleh kontak-kontak yang ada, objek-objek luar. Lihat sesuatu yang indah juga timbul nafsu. Lihat sesuatu yang tidak menyenangkan juga timbul kebencian. Jadi karena apa? Karena ketidaktahuan, karena moha, kegelapan batin. Telinga juga sama, hidung juga sama, lidah juga sama, sampai objek-objek kulit kita yang menyentuh sesuatu juga sama. Kalau sentuh barang yang lembut juga senang. Kalau sentuh barang yang kasar, injak batu yang kasar juga tidak senang. Keseluruhannya seperti ini. Ini membakar. Kalau kita tidak cermat, dibakar lagi oleh apa? Dibakar lagi oleh usia tua, oleh sakit, penyakit, dan kematian. Ini terus membakar diri kita tanpa pernah ada kata putusnya, karena tubuh jasmani kita terus menerus ini dibakar menuju penuaan. Makanya ketika kita menyadari hal ini nih, berusaha untuk menghindari dari segala macam kegemaran itu, menghindari dari segala macam kemelekatan itu, melatih diri di jalan sila, jalan samadhi, serta jalan panya. Begitu tahu ini semua, pasti dapat jalannya. Entah hari mana pasti akan ada harinya, entah saat mana pasti akan ada saatnya. Kalau tidak berhenti, tapi kalau berhenti, apalagi mundur ke belakang, tidak tahu entah sampai kapan lagi. Jadi jangan disia-siakan kesempatan lahir di dunia ini, dapat komunitas, dapat kawan-kawan baik yang sama-sama satu tujuan. Jadi jangan sampai terpental, ya kan? Ibaratnya yang lain nanti naik ke atas, jangan sampai kita malah turun ke bawah. Sesuai dengan dhamma yang Sang Buddha sudah ajarkan. Sang Buddha tidak mengajarkan seseorang untuk berbuat jahat, untuk jatuh dalam penderitaan. Beliau menganjurkan untuk berbuat baik, agar dapat memperoleh alam-alam bahagia ke depannya, hingga sampai pada tujuan akhir, nibbana. Makanya nibbana itulah yang tertinggi. Nibbanang paramang sukhang. Nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Carilah seperti itu, sehingga apa?
hidup kita, jadi tidak sia-sia. Nah, apalagi dengan saat ini juga, kita sebagai anak juga, ada beberapa mungkin yang bisa lebih baik daripada orang tuanya juga, itu luar biasa. Karena kalau Sang Buddha katakan kan ada 3 jenis anak. Ada abija tabut, ada anuja tabut, dan ada awaja tabut. Abija tabut itu adalah anak yang lebih tinggi daripada orang tuanya, mungkin secara sila, secara status, secara kepandaian, kebijaksanaan, dia lebih tinggi. Abija tabut. Kalau anuja tabut, anuja tabut itu anak yang setara ayah ibunya seperti apa, dia juga setara itu, tidak lebih. Kalau ayah dan ibunya sudah baik, dia juga baik sebatas itu. Kalau ayah dan ibunya juga tidak baik, dia tidak baik sebatas itu. Nah, lalu ada lagi awaja tabut. Awaja tabut ini anak yang lebih rendah daripada ayah ibu. Nah, maksudnya lebih rendah bagaimana? Ayah ibunya itu punya sila baik, punya moral baik, atau pintar, lulusan tinggi, tapi ini anaknya nih rendah semua, tidak bisa. Ini juga ada seperti ini. Jadi makanya lihat, dunia ini kadang banyak macamnya, banyak modelnya. Cucu atau cucu dari Anathapindika saja ada yang modelnya seperti itu. Ketika orang tuanya sudah meninggal, kini Anathapindika lihat, mulai perhatikanlah anaknya, kasihan kan. Tapi diberikan seberapa banyak pun habis semua. Dibawa berkeluyuran malam-malam hari, dibawa cari-cari hiburan, dibawa main judi, mabuk-mabukan dan lain sebagainya, habis terus. Sampai akhirnya pusing nih, bagaimana ini anak. Ada salah satu cucunya itu. Tapi karena dia tidak tahu jalan keluarnya, tanya juga sama Sang Buddha, ini bagaimana anak ini. Lalu Sang Buddha pun katakan, Anathapindika, anak ini bahkan bijaksanawan dari kehidupan lampau pun sudah berusaha untuk memeliharanya, sudah berusaha untuk menganjurkan ke arah yang baik, tapi tetap saja nih turun ke bawah terus, ini merosot terus, ini tidak bisa diangkat. Sang Buddha bilang begitu. Anathapindika pun tanya, memangnya di kehidupan yang mana Sang Buddha? Sang Buddha bilang, satu kehidupan. Ketika itu Sang Buddha itu masih sebagai bodhisatta, sebagai seorang hartawan, punya seorang anak katanya. Begitu punya seorang putra ya, di dalam hartawan ini, karena hartawan ini merupakan orang yang dermawan. Beliau punya banyak harta tapi beliau tidak pelit. Beliau bagi-bagi, buka pintu di depan rumahnya itu letakkan namanya saladana. Jadi siapapun, tamu dari mana, petapa apa, orang dari luar daerah kelaparan, dia kasih makan, kasih minum di depan rumahnya itu ada. Sampai pada saat itu ada beberapa dia buka lagi di pintu utara, pintu sebelah selatan, 4 penjuru sama di depan rumahnya. Setiap hari seperti itu. Sampai akhirnya dia pun meninggal. Begitu meninggal, karena buah kebajikannya itu, dia lahir di alam surga Tawatingsa, sebagai Raja Dewa Indra. Kini begitu sudah jadi Raja Dewa Indra di sana, anaknya pun dapat warisan, lanjutkan. Tapi kini semakin hari, semakin berjalannya waktu, mulai yang biasa saladana itu dibuka dari 4 penjuru sama depan rumahnya, mulai ditutup satu persatu. Sampai tinggal depan rumahnya, sudah sampai depan rumah juga tutup lagi. Habis, tidak ada lagi saladana lagi, tidak dijalankan lagi. Sampai akhirnya uangnya pun habis semua, dibawa mabuk-mabukan, dibawa main judi, berkeluyuran karena bergaul dengan kawan-kawan yang tidak baik. Jadi begitu sudah sampai pada waktunya habis semua gini. Habis semua juga tidak tahu lah mau bagaimana. Orang kalau tidak punya uang lagi, rumah apa sudah habis semua, jalan luntang-lantung tidak karuan. Kini Dewa Indra itu, sebagai ayahnya di kehidupan lampau, lihat kasihan juga ini anak. Bagaimanapun yang anak sendiri, tidak ditolong juga gimana, pernah jadi darah daging sendiri. Akhirnya berusaha lah,
turun ke dunia. Turun ke dunia, menjelma sebagai manusia dengan wujud seperti ayahnya. Anaknya itu melihat, wah, ada ayahnya. Lalu ayahnya bilang, kamu sekarang sudah susah seperti ini, harusnya kamu sudah bisa tobat. Sekarang ayah akan berikan kesempatan satu kali lagi, tapi kamu baik-baik ya. Akhirnya dia pun ya berusaha, ya lalu diberikan semacam tempayan, semacam guci gitu, guci tanah liat diberikan. Ayahnya bilang, apapun yang kamu inginkan dari sini, kamu tinggal gosok saja, usap, nanti keluar apa yang kamu inginkan. Misalnya kalau gosok ingin uang berapa, nanti keluar dari sana. Secara ajaib. Akhirnya ya dia pun terima dan mulai agak baik. Pelan-pelan dia mulai menata hidupnya, ambil dapat uang, mulai berusaha. Kini begitu sudah banyak uang lagi, kawan-kawannya yang sebelumnya meninggalkan dia tahu nih, dengar, oh dia ini sudah banyak uang lagi, samperin lagi. Tuh kawan seperti itu. Kadang kita jatuh, kita menderita, dia tidak ada. Bila kita mulai senang lagi, datang lagi. Ini kawan seperti itu modelnya, rata-rata. Kalau bukan kalyanamita, kalau papamita, kawan yang buruk. Tapi kalau kalyanamita, baik susah maupun duka, dia akan suka maupun duka dia akan temani. Begitu didatangi lagi, mulai lagi, kembali lagi, karena memang sudah biasa kan, balik lagi dengan mudah, mulai mabuk-mabukan lagi, main judi lagi, cari tempat hiburan dan lain sebagainya. Sampai kini satu keadaan di mana dia mabuk, namanya orang mabuk nih, tidak tahu lagi lah kesadarannya bagaimana. Bucinya itu dia main-mainkan seperti bola, lempar ke atas, lempar tangkap, sampai satu kali dia lempar, meleset dari tangkapannya, jatuh ke tanah, pecah buci itu. Masih belum sadar dia, masih dalam pengaruh alkohol, belum gitu sadar. Begitu besokannya sadar, wah, selesai sudah. Sumber yang membuat dia punya lagi harta sudah tidak ada lagi. Akhirnya jatuh miskin lagi seperti sebelumnya. Tuh, makanya Sang Buddha katakan, nih, cucumu inilah dari dulu juga sudah pernah saya arahkan, tapi nggak bisa, nggak naik, diangkat tidak naik, merosot lagi. Akhirnya terakhir nih sebagai cucu dari Anathapindika, winyana inilah, batin inilah yang batin dia ini, batin yang kurang baik nih. Jadi lihat seperti itu nih, pelajaran-pelajaran berharga dalam hidup kita. Saat ini kita sudah cukup bijaksana untuk menentukan arah kehidupan, cukup bijaksana untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Itulah jalankan yang baik. Begitu sudah jalankan yang baik, nantinya kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan itu akan datang dengan sendirinya. Kalau jalan yang buruk, jalan yang salah, itu sama seperti gali kuburan sendiri, cari penderitaan untuk diri kita sendiri. Selanjutnya kita tambahkan lagi kebajikan pada hari ini dengan jaga ketenangan batin, bersiap duduk meditasi dengan posisi bersila seperti Rupang Buddha, bersila dengan kaki kanan di atas kaki kiri, tangan kanan di atas tangan kirinya diletakkan di atas pangkuan. Bagi siapa yang masih muda, masih bisa tahan, pakai posisi seperti ini, posisi yang paling ideal, badan juga jadi lurus. Tapi kalau siapa memang sudah jasmaninya sudah tidak begitu kuat, sudah lapuk, sudah mau expired, juga ya sudahlah, gimana santainya saja. Yang penting bisa pikirannya itu tenang, nyaman. Lalu sambil duduk tenang, perhatikan nafas masuk, tahu nafas masuk, nafas keluar juga tahu kalau nafas keluar, nafas masuk but, nafas keluar do, but do, but do. Tidak perlu diatur-atur nafasnya, dia akan masuk dan keluar secara alami. Tugas kita hanya sekedar mengamati, memperhatikan. Sama seperti seorang penjaga pintu
Dia cukup tahu siapa yang masuk dan siapa yang keluar. Siapa yang masuk tidak perlu ditanya, tidak perlu tarik-tarik suruh masuk, tidak perlu. Cukup tahu saja, lihat. Oh ini masuk, oh ini keluar, masuk, keluar, bud, do, masuk, bud, keluar, do, masuk, bud, keluar, do. Tidak perlu pikir ke masa lalu. Kalau pikiran lari ke masa lalu, mengingat ini, itu, mana yang menyenangkan, mana yang tidak menyenangkan, nah, sadari, ditarik lagi pikirannya. Nah, tarik ke saat ini, bahwa kita saat ini sedang melatih untuk praktek meditasi, nah, praktek citta bhavana. Kalau pikiran juga lari lagi ke masa depan, memikirkan ini dan itu, besok mau apa, bulan depan mau apa, ada tugas apa yang belum diselesaikan, apa yang mau dikerjakan, tarik lagi. Bukan waktunya untuk memikirkan itu. Nah, saat ini waktunya untuk mengistirahatkan pikiran. Pikiran kita sudah cukup lelah seharian memikirkan ini dan itu, bekerja ini dan itu. Sekarang kasih kesempatan buat pikiran ini rileks. Cukup dengan fokus pada momen saat ini, hanya pada kondisi keadaan saat ini. Jangan lari-lari kemana-mana, jangan biarkan lompat sana sini. Present moment, present moment. Ingat, di momen saat ini inilah momen terbaik dalam hidup kita. Saat ini kita hidup ya saat itulah. Apapun, tidak ada waktu manapun yang paling berharga selain daripada saat ini. Jadi makanya diperhatikan dengan pikiran penuh perhatian, dengan sati sampajanya, terus dikonsentrasikan. Walaupun tidak dapat apa-apa, mungkin setelah ini dengan fokus seperti ini tidak dapat apa-apa, tetapi sesungguhnya telah dapat banyak manfaat. Bisa mengetahui diri sendiri, bisa berdamai dengan diri sendiri, bisa mengontrol diri sendiri, bisa mengontrol pikiran sendiri, bisa mengontrolnya 1 menit, juga sudah berharga. Saat ini belum kelihatan, tetapi mungkin besok dengan bisa kendalikan 1 menit, 10 menit, besok ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan di hati, ada yang mengganjal, bisa buat mengatasinya, bisa buat kontrol emosi. Nah, inilah manfaat yang tidak kelihatan, tapi itu ada, nanti akan terbawa. Jadi semacam tertanam di bawah sadar. Makanya walaupun kecil, jangan disepelekan. Itu akan tertanam kebaikan sedikit demi sedikit, yang menetes, seperti turunnya air hujan, akan dapat juga kalau terus-menerus memenuhi satu tempayan. Makanya kita jangan pernah remehkan kebajikan itu, walau hanya karena kecil nilainya, karena banyak besar itu dari kecil dulu. Bukan langsung tiba-tiba muncul begitu saja langsung besar seketika, tidak ada. Semuanya dimulai dari hal-hal yang kecil, semuanya dimulai dari dasar. Makanya ini meditasi juga seperti itu. Jangan pikir langsung duduk langsung sampai ke planet mana, langsung sampai tingkat kesucian mana. Tidak usah pikir banyak-banyak, jauh-jauh. Sadari saja ini diri sendiri. Tahu tidak diri sendiri sudah sampai mana, dapat mengontrol nafsu keinginan, dapat mengontrol kebencian, amarah, dapat mengontrol ego, dapat mengontrol kesombongan, dapat mengontrol kemelekatan. Sadari inilah. Jadi tidak perlu jauh-jauh kemana-mana. Kita meditasi duduk di sini, mengamati di sini pada momen saat ini. Terus dijaga pikirannya sampai nanti kalau sudah waktunya untuk keluar dari samadhi, untuk selesai,
Nah, akan diberikan aba-aba